Haleluya. Saudara-saudara, kita saat ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau ajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih. Ada firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan kiranya tolong kami, supaya kami memiliki tanah hati yang baik. Kami dapat menerima firman Tuhan. Bahkan firman-Mu itu tertanam tumbuh dalam hati kami ya Tuhan. Berbuah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Beberapa atau 1 minggu yang lalu saudara-saudara, kita sudah merayakan hari Pantekosta. Hari di mana Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan firman Tuhan pada saat ini masih bertema tentang Roh Kudus, tentang kepenuhan Roh Kudus. Saya akan bacakan ayat-ayat dalam Alkitab dari Lukas pasal 24 ayat 49. Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Janji Bapa adalah melengkapi murid-murid dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apakah itu kekuasaan atau kuasa dari tempat tinggi? Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5 katakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kuasa dari tempat tinggi, itulah janji Bapa. Dan kuasa dari tempat tinggi ini adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus adalah kuasa dari tempat tinggi. Kuasa Roh Kudus ini yang Tuhan janjikan, yang Yesus janjikan kepada murid-murid. Tapi ada satu hal yang murid-murid harus lakukan. Ayat yang tadi kita sudah baca. Yesus katakan kepada murid-murid bahwa mereka harus tinggal di Yerusalem. Tinggal di Yerusalem sampai mereka dipenuhi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tinggal di Yerusalem sampai mereka menerima kepenuhan dari kuasa Roh Kudus. Mereka harus menunggu, saudara-saudara. Yesus tidak katakan berapa lama mereka harus menunggu. Yesus tidak katakan kapan janji Bapa itu digenapi. Yang Yesus katakan adalah mereka harus menunggu. Tidak ada batasan waktu pada saat itu yang Yesus sampaikan. Ada banyak orang tidak suka menunggu. Mungkin kalau kita mau akui, kita juga tidak suka menunggu. Ada contoh-contoh di Alkitab, orang-orang yang tidak suka menunggu. Abraham dan Sarai juga orang yang tidak suka menunggu janji Tuhan. Pada satu kali Sarai tidak dapat lagi bersabar menunggu janji Tuhan, dia menyodorkan Hagar kepada Abram. Abram juga tidak sabar menunggu janji Tuhan. Dia menerima Hagar. Seandainya mereka berdua sabar menunggu janji Tuhan, maka cerita di dunia ini akan menjadi lain. Ada seorang Raja Saul, raja yang Tuhan pilih sendiri untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Raja Saul juga tidak suka menunggu. Pada satu kali bangsa Israel harus berperang melawan orang Filistin. Kebiasaan mereka pada saat itu adalah sebelum mereka perang, mereka harus mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Korban bakaran dan korban keselamatan ini harus dilakukan oleh Samuel. Untuk satu waktu yang sudah ditetapkan, Samuel tidak datang-datang. Saul tidak sabar menunggu, dia gantikan posisi Samuel. Saul mempersembahkan korban bakaran itu dengan tangannya sendiri. Apa yang Samuel katakan kepada Saul pada saat itu bukan suatu pujian, saudara-saudara. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14 katakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu,
Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan-Mu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaan-Mu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saul tidak sabar menunggu, dan itu berakibat fatal dalam hidupnya. Dia dan keturunannya tidak dapat lagi menjadi raja atas bangsa Israel. Tuhan telah menggantikan dia dengan orang lain. Pada saat Yesus menyampaikan pesannya yang terakhir sebelum dia naik ke sorga, Alkitab tulis ada lebih dari 500 orang yang melihat kenaikan Yesus ke sorga. Secara jelas lebih dari 500 orang ini juga mendengar apa yang dijanjikan Bapa, apa yang dijanjikan Yesus pada saat itu. Mereka tahu dan mereka dengar bahwa Yesus menjanjikan seorang atau akan memenuhi setiap murid-murid dengan kuasa Roh Kudus. Tapi Kisah Para Rasul tulis, saudara-saudara, yang setia tekun berdoa di kamar loteng hanya sekira-kira 120 orang saja. Yang lain tidak sabar menunggu kapan janji itu digenapi, kapan Allah memberikan janji itu. Dan seringkali dalam Alkitab hal menunggu dihubungkan dengan doa. Dalam Lukas 18 ayat 1-8 ada sebuah perumpamaan yang menceritakan tentang seorang janda yang mempunyai masalah. Janda ini datang kepada seorang hakim di kotanya. Datang dengan maksud mencari pembelaan bagi dia. Tapi hakim ini tidak juga membelanya. Apa yang janda itu buat? Dia datang setiap kali. Alkitab tulis dia datang dengan tidak jemu-jemu. Dia datang dengan tidak memperhatikan dirinya sendiri. Sampai pada satu kali hakim itu katakan dia akan membenarkan masalah janda itu. Saudara-saudara, janda ini atau berdoa seringkali diumpamakan atau Yesus umpamakan dengan seorang janda yang mempunyai masalah. Berdoa harus dengan cara seperti janda itu datang kepada hakim. Alkitab katakan janda itu datang dengan tidak jemu-jemu yang pertama. Dengan tidak jemu-jemu. Artinya dengan semangat, tidak menjadi lelah. Dia tidak berkurang semangatnya. Dia datang dengan tidak jemu-jemu. Dia datang terus-menerus. Tidak ada batas waktu kapan dia harus berhenti mendatangi hakim itu. Dia tunggu terus sampai masalahnya diselesaikan. Dan dia datang siang dan malam, yang mempunyai arti dia datang dengan satu kerinduan hati untuk dibela, untuk diperlakukan dengan adil oleh hakim itu. Saudara-saudara, Yesus ingin setiap anak Tuhan berdoa dengan sikap seorang janda tadi. Tidak jemu-jemu. Datang dengan satu ketekatan hati. Datang dengan tidak mempersoalkan waktu, siang dan malam. Datang seperti janda itu, terus-menerus dia datang. Tapi di ayat-ayat yang terakhir dari perumpamaan ini, Yesus katakan, jika anak manusia datang, apakah dia mendapati iman di dunia ini? Pada hari-hari terakhir, banyak anak Tuhan akan kehilangan iman. Mereka tidak lagi percaya bahwa janji itu bagi mereka. Tapi untuk saudara dan saya, saat ini firman Tuhan katakan kepada kita, janji itu buat kita. Asal kita datang, kita setia berdoa kepada Tuhan. Kita tidak menjadi lelah, kita tidak menjadi jemu. Kita datang dengan terus-menerus, siang dan malam, dengan sikap hati yang penuh dengan kerinduan. Allah yang akan
menolong kita semua. Dan kalau kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, kita akan dapat menjadi seorang anak Tuhan yang kuat. Hari-hari ini kita perlu kekuatan dari Tuhan. Hari-hari ini kita perlu kekuatan dari Allah Roh Kudus. Mari saudara, jangan jemu berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat hafalan kita katakan, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Dan kita akan menerima janji Tuhan. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk janji Allah dan kami percaya Tuhan, janji-Mu itu juga bagi kami. Asal kami tetap setia menantikannya. Kami berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kami berdoa dengan terus-menerus, siang dan malam, sampai Engkau menggenapi janji-Mu bagi kami, memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.